Shalom. And welcome back to FLCC Online Service. Good morning Church and welcome bagi Anda yang pertama kali bergabung bersama kami di dalam kebaktian hari ini. Bersama saya, Gre, Dan saya, Holly. kami sangat bergembira menyambut Anda semua di online service ini. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk terus beribadah hari ini, walaupun di dalam online saja. Namun, saya percaya hadirat Tuhan akan sentiasa menaungi dan menjamah setiap kita hari ini, walaupun di mana kita berada. Amin. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita akan dilayani oleh tim pujian dan penyembahan dari FLCC Worship. Dan seperti biasa, kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang sangat diurapi. So, are you ready, Church? Prepare your heart and enjoy this service. God bless all. Let us worship. Shalom saudara, puji Tuhan karena kita dapat bersama lagi di dalam kebaktian online pada pagi hari ini. Saya mengharapkan saudara dimanapun berada sentiasa di dalam perlindungan Tuhan dan sentiasa bersuka cita serta sentiasa ada kerinduan untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan kita yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulaikan kebaktian hari ini dengan berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Bapa pada pagi hari ini karena Engkau mengumpulkan kami bersama di dalam kebaktian ini supaya kami dapat meninggikan dan memuliakan Engkau. Karena Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami yang menguasai dunia ini dan menguasai segala-galanya. Dan sebab itu Tuhan, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Pada pagi hari ini Tuhan kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah hati kami tertumpu dan terpusat untuk meninggikan dan menyembah Engkau. Walau apapun keadaan di sekeliling kami, namun hati kami tetap tertuju kepadamu saja ya Tuhan. Bapa, kami izinkan firman yang kami dengar pada pagi hari ini untuk memulihkan dan mengubah kehidupan kami supaya kami boleh menjadi anak-Mu yang setia, anak-Mu yang memuliakan Engkau. Dan Tuhan, Engkau berkati kami juga, jamah hati kami ketika tiba masanya untuk kami memberi, biar kami dapat memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, tolong kami, berkati kami melalui kebaktian ini. Di atas dan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kita katakan bersama, amin.
lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. kepadamu
kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Lagi katakan, ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Shalom saudara sekalian, kita akan bacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yosua pasal yang pertama ayat 6 hingga 9. Sebelum itu saudara, kita akan mengerti daripada petikan firman itu bahwa ketika itu Nabi Musa sudah mencapai umur 120 tahun dan Musa tahu waktunya sudah tiba untuk dia kembali ke Bapa di surga. Dan ketika itu saudara, Musa tahu bahwa dia sudah tidak dapat memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan untuk menuju ke tanah Kanaan. Tuhan telah menyuruh Musa untuk memilih dan mengangkat Yosua menggantikannya untuk memimpin bangsa Israel. Lalu ketika itu saudara, Musa memanggil Yosua untuk menyampaikan perintah Tuhan kepadanya. Mari kita perhatikan firman Tuhan ketika Tuhan berbicara melalui Nabi Musa kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara sekalian, khotbah hari ini berjudul Kuatkan dan Teguhkan Hatimu. Saudara, kita mempelajari sebuah peristiwa tentang Yosua, seorang tokoh Alkitab yang diangkat Tuhan dari seorang yang biasa-biasa, yang juga merupakan pembantu atau penolong Nabi Musa untuk menggantikan Musa yang akan memimpin generasi kedua bangsa Israel untuk menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Yosua diangkat Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa yang besar, dan itu bukanlah sebuah perkara yang mudah baginya. Apalagi Yosua harus memimpin umat Israel berhadapan dengan bangsa-bangsa gergasi untuk menduduki tanah yang akan diberikan Tuhan. Namun, Tuhan mempersiapkan dan memperlengkapi Yosua agar mendapatkan kemenangan. Tuhan mempersiapkan Yosua untuk berangkat memimpin umat Israel menuju tanah perjanjian dengan satu kalimat, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara sekalian, sepertinya juga di dalam kehidupan kita, Tuhan telah menetapkan kita seperti bangsa Israel untuk harus maju ke hadapan dan bukan untuk berundur ke belakang.
Ada ramai di antara kita selalu merasa takut dan tertekan untuk menghadapi hari-hari esok karena pelbagai persoalan, pergumulan, dan permasalahan hidup. Tetapi saudara, kalimat yang sama Tuhan berjanji pada kita seperti Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Alkitab telah berbicara bahwa sebanyak 4 kali Tuhan mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah saudara sekalian, ketika Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hati, Tuhan bermaksud untuk tidak kecut dan tidak tawar hati. Dan itu dibicarakan di ayat 9 yang berarti, jangan patah hati, jangan tawar hati, tetap kuat dan tetap bersemangat. Karena apa saudara? Karena Tuhan adalah Tuhan yang nyata, Dia hadir dalam hidup kita, Dia ada dan Dia pasti tolong, dan penghujung kehidupan kita saudara adalah pastinya sebuah kemenangan. Karena saudara, kehidupan kekristenan adalah sebuah hidup yang berkemenangan, yang menuju ke hadapan dan bukan berundur ke belakang, tapi menuju untuk menduduki tanah perjanjian yang disediakan Tuhan. Ini berarti saudara, masa depan kita adalah sebuah hari depan yang penuh harapan, penuh kemenangan, yaitu harapan yang penuh kepastian akan berkat dan janji-janji Tuhan. Yosua kemudian berangkat menjalankan perintah Tuhan dengan sebuah hati yang harus dan benar-benar siap, tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas, dan tanpa rasa gentar, dan sama sekali tidak patah hati. Yosua juga harus siap dengan keberanian yang penuh, tanpa ada keraguan sedikit pun untuk masuk ke tanah perjanjian. Tuhan sudah menjanjikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Janji Tuhan itu pasti. Bahkan Tuhan sudah bersumpah akan memberikan tanah itu kepada mereka. Tetapi karena ketakutan, kedagilan, tawar, dan kecut hati bangsa Israel, itu telah menjadi penghambat bagi bangsa ini untuk memiliki janji Tuhan itu. Nah saudara sekalian, ada banyak orang Kristen yang takut dan tidak mau menghadapi cabaran di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka ingin saja menerima janji Tuhan. Nah saudara, kalau ingin mengalami janji Tuhan yang besar, kita harus berani menghadapi cabaran yang besar juga. Karena Tuhan sudah menjamin akan menepati janjinya, karena Dia adalah Tuhan Allah yang setia. Tetapi saudara, dari pihak kita pula kita harus menguatkan dan meneguhkan hati, dan jangan membiarkan ketakutan menguasai kita. Saudara sekalian, mari kita belajar saudara. Pada khotbah pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi kuat dan teguh seperti yang Alkitab katakan. Karena di hari-hari yang sukar ini Tuhan ingin kita tetap kuat dan teguh. Jadi saudara, bagaimana untuk kita menguatkan hati dan tetap teguh di dalam kasih karunia Tuhan? Yang pertama saudara, kita harus percaya pada janji Tuhan. Saudara, Alkitab berbicara ketika Tuhan mengangkat Yosua, Tuhan memerintahkan Yosua untuk berpegang pada janji Allah yang akan menyertainya. Yosua meyakini Tuhan yang selama ini telah menyertai bangsa Israel dengan pemeliharaannya. Nah, Tuhan Allah berjanji bahwa Ia sama sekali tidak akan meninggalkan atau membiarkannya. Yosua tahu bahwa ia tidak dapat melakukan tugas ini dengan sendirian, dan Yosua memerlukan pertolongan Tuhan. Tuhan tahu hati Yosua sebagai manusia. Dia boleh saja kecut, boleh saja tawar hati apabila Musa meninggal. Karena setelah Musa meninggal, Yosua harus memikul beban besar itu. Karena itu Tuhan menguatkan hati Yosua dengan janjinya. Saudara sekalian, Alkitab mengajar kita bahwa Tuhan memegang hari esok dan masa depan. Karena itu saudara, kita tidak perlu khawatir tentang apa yang akan terjadi hari esok dan masa depan apabila kita berpegang teguh dengan janji Tuhan yang setia menyertai, menopang, dan menolong kita. Dia Tuhan Allah yang setia memberkati kita dan sudah memberikan kemenangan seperti mana Dia memberkati dan mengangkat Yosua dan memberikan kemenangan untuk merebut
dan menduduki tanah perjanjian bagi umatnya. Tuhan menyediakan janji-janjinya buat kita saudara supaya kita memiliki pengharapan di dalam Kristus bahwa oleh kasih karunia-Nya kita sudah diselamatkan dan memiliki hidup yang berkelimpahan di dalam anugerah-Nya. Janji Tuhan adalah sesuatu yang pasti dan Tuhan memberikan jaminan di dalam janjinya dan kita katakan amin. Yang kedua saudara, bagaimana supaya kita tetap kuat dan teguh hati. Yang kedua, jangan tawar hati. Saudara sekalian, selama Yosua menjadi pembantu Musa, Yosua melakukan tugasnya dengan hati yang tunduk dengan levelnya sebagai seorang hambanya kepada Musa, yaitu sebagai seorang penolong. Nah saudara, siapa sangka dari seorang hambanya kepada Musa, dari seorang yang biasa-biasa, Yosua diangkat untuk menggantikan Musa dengan level barunya menjadi seorang pemimpin dan seorang nabi. Tuhan mengerti hati Yosua yang sangat sayang kepada Musa, tuannya yang sudah tiba waktunya untuk kembali kepada Tuhan. Dan Yosua memerlukan kekuatan dari Tuhan untuk memampukan dirinya melakukan perintah Tuhan memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Saudara, Alkitab berkata bahwa Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, saudara, kalau kita mengerti di sini, saudara, Yosua boleh saja tawar hati. Tetapi bagaimana Yosua tidak tawar hati adalah dengan berpegang dan berharap pada janji Tuhan untuk tetap kuat dan bersemangat. Saudara, seringkali kita boleh saja tawar hati. Kita pernah tawar hati karena kita seringkali pernah mengalami banyak kegagalan dalam banyak pergumulan hidup kita. Tawar hati terjadi ketika kita sudah putus asa dengan suatu keadaan. Rasa tawar hati juga disebabkan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri ataupun mengandalkan kekuatan manusia dan tidak mengandalkan ataupun berharap pada kekuatan Tuhan. Nah, ketika masalah berlaku, kita akan mengalami kekecewaan apabila terjadinya kegagalan. Karena itu saudara, berharaplah pada pertolongan Tuhan yang berkuasa untuk memulihkan dan mengubahkan keadaan. Karena Tuhan itu berkuasa untuk menolong kita. Dia berkuasa untuk memulihkan kita karena kuasanya tidak terbatas. Dia berkuasa untuk mengadakan mukjizat di dalam hidup kita, saudara. Berdoa dan berdoalah sampai suatu keadaan akan berubah dan dipulihkan karena pertolongan Tuhan adalah sesuatu yang pasti dan nyata. Yang ketiga dan terakhir, bagaimana supaya kita tetap kuat dan teguh hati? Bertindak dengan berhati-hati. Saudara sekalian, Alkitab berbicara ketika Tuhan mengangkat Yosua, Tuhan memerintahkannya untuk mengemban tugasnya dengan berhati-hati. Firman Tuhan berbicara dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara sekalian, keberanian, kekuatan dan keteguhan hati Yosua menghadapi apa yang ada di hadapannya adalah karena janji penyertaan Tuhan. Tiap langkah Yosua itu senantiasa disertai Tuhan untuk menuju ke tanah perjanjian untuk diduduki. Tuhan tetap turut serta bersamanya sehingga alasannya untuk berani adalah karena Yosua percaya dan beriman ada penyertaan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Namun saudara, Tuhan juga mengingatkan bahwa keberanian itu harus disertai dengan kehati-hatian. Jangan biar keberanian yang berlebihan menjadikan kita bertindak dengan tidak bijak dan tergesa-gesa sehingga merugikan keadaan. Nah saudara, orang yang berani itu tidak selamanya akan terus maju, tetapi ada saatnya untuk berhenti, berjalan, ataupun untuk memperlahankan perjalanan, bahkan mundur untuk mendapatkan kekuatan baru, momentum baru untuk melalui atau melewati rintangan. Kenapa saudara, Alkitab mengajar kita harus berhati-hati walaupun kita harus berani bertindak?
Karena Alkitab mengajar dengan jelas untuk bertindak sesuai dengan hukum Tuhan ataupun dengan firman Tuhan. Alkitab mengajar kalau saatnya kita bertindak, janganlah kita menyimpang ke kiri atau ke kanan. Artinya saudara, kita tidak harus bertindak luar daripada firman Tuhan. Alkitab menuntut kita untuk merenungkan firman Tuhan atau Taurat itu siang dan malam sebagai panduan yang akan membimbing kita untuk bertindak dengan bijak. Di dalam firman Tuhan saudara, kita akan menemukan banyak sekali hikmat sebagai solusi kepada banyak persoalan dan permasalahan hidup kita yang akan menolong dan membimbing kita, saudara. Saudara sekalian, berhati-hati itu bukan takut, bukan ragu, bukan khawatir, tetapi berhati-hati itu adalah sebuah proses untuk mengatur strategi untuk menang. Seperti itulah yang dilakukan oleh Yosua ketika merebut tanah perjanjian untuk diduduki. Dia mengatur strategi untuk menang. Dia berhati-hati. Karena itu saudara, apapun yang ada di depan kita, kita harus menilai terlebih dahulu. Kita harus menguji suatu keadaan dengan firman Tuhan. Pelajari suatu keadaan itu dengan baik. Biarlah kita berpikir dengan bijak sebelum bertindak. Apapun yang terjadi saudara, jangan gunakan emosi dan perasaan. Hal ini hanya akan membuatkan kita semakin jatuh dan mengalami kerugian. Tetapi pergunakanlah hikmat supaya kita akan bertindak dengan tajam. Nah saudara, jika kehati-hatian ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan berhasil seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah saudara, sebagaimana perintah Tuhan kepada Yosua untuk memimpin umat Israel untuk sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, itu memerlukan hati yang kuat dan teguh. Namun tentunya hati yang kuat dan teguh itu haruslah dengan keberanian yang benar caranya, yaitu yang bertindak dengan berhati-hati sesuai dengan firman Tuhan yang tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Nah saudara, biarlah segala sesuatu yang kita lakukan, baik apapun perancangan masa depan, bertindaklah dengan penuh hikmat. Jangan lakukan di luar cara Tuhan. Haleluya. Saudara sekalian, Alkitab berbicara dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Tetaplah beriman kepada Tuhan saudara, maka kemenangan selalu ada di pihak kita. Alkitab berbicara dalam Roma pasal ke-8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Puji Tuhan saudara, kesimpulannya, bagaimana supaya kita tetap kuat dan teguh hati? Yang pertama, berpeganglah pada janji Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan janjinya untuk menyertai dan menolong kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita tetap kuat dan teguh hati? Jangan tawar hati, tetap bersemangat. Bersemangat dengan keyakinan, dengan pengharapan bahwa Tuhan pasti setia menolong kita. Berharaplah pada Tuhan kita saudara. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap kuat dan teguh hati? Bertindaklah dengan berhati-hati saudara. Sentiasa bertindak dengan bijak dan benar caranya, dengan dituntun oleh hikmat yang berasal dari firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan kanan, tetapi tetap dituntun oleh firman Tuhan supaya hidup kita akan berhasil dan beruntung. Mari saudara, saat ini kita berdoa untuk mengucap syukur buat firman-Nya yang telah mengajar, mendidik, dan menuntun kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di syurga, kami sungguh bersyukur Tuhan, firman-Mu hari ini telah mengajar kami Tuhan, supaya kami tetap menguatkan hati dan tetap teguh, supaya Tuhan kami sentiasa percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang nyata menyertai hidup kami secara pribadi. Tuhan Yesus, kami telah melalui banyak pergumulan hidup yang sentiasa membuatkan kami kecut dan tawar hati. Tetapi Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai sebuah rencana yang agung buat kami untuk diberkati. Kami percaya Tuhan, firman-Mu telah mengajar kami supaya kami tetap berpegang pada janji-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau sudah menyediakan janji
untuk menyertai dan menolong kami keluar daripada permasalahan dan persoalan hidup. Kami juga percaya Tuhan, Engkau juga telah mengajar kami untuk tetap jangan tawar hati, supaya kami sentiasa bersemangat dengan keyakinan bahwa Engkau menyertai dan setia menolong kami Tuhan, karena kami hanya mau berharap dan mengandalkan kekuatan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Engkau juga telah mendidik kami untuk bertindak dengan berhati-hati, supaya Tuhan kami sentiasa berhasil dan beruntung. Biarlah Tuhan kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan dan bukan dengan kekuatan dan kebijaksanaan dari kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami berdoa supaya kami sentiasa bertumbuh dan berhasil di dalam firman kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, karena hidup kami diberkati oleh firman-Mu yang mengubahkan dan memulihkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yesus memberiku kemenangan.